satu imam kondisinya menjadi makmum, sedangkan imam itu tidak fasih ya dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti makhrajnya misalnya tidak tepat, kan? Dan kondisi-kondisi lain. Pertanyaan pertama Anda, apakah sah sholat yang ditunaikan atau ada kewajiban untuk mengulang? Itu satu. Yang kedua, kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi itu? Apakah itu yang Anda tanyakan? Ya, Ustaz. Baik, saya akan batasi pada apa yang Anda utarakan. Baik. Yang pertama, jika kita mendapati kondisi demikian, maka idealnya begini. Saya ingin sampaikan kondisi ideal supaya memahami fikih imam terlebih dahulu. Seseorang ditetapkan atau diangkat atau dipersilahkan menjadi imam ketika diketahui ya dan dipastikan bahwa syarat-syarat menjadi imam itu terpenuhi. Apa di antara syarat-syaratnya? Pertama, memahami fikih salat. Ya, jelas, karena imam itu pemimpin dari salat. Kalau nggak paham apa yang dikerjakan, bagaimana bisa memimpin? Ya kan? Itu memahami fikih salat. Yang kedua adalah bagus ya dalam bacaan-bacaan yang dia bacakan. Ya, karena nanti bacaan-bacaan imam itu termasuk yang mengcover bacaan makmum dan gerakan diikuti. Jadi paham tentang fikih salat, bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir karena diikuti imam itu. Yang kedua, bacaannya bisa mewakili makmum. Itu yang tercover dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa qira'atul imami qira'atul ma'mum." Ya, adapun imam dijadikan untuk diikuti. Bagaimana kita bisa mengikuti? Kalau imam memahami sehingga benar dari awal sampai akhir. Ini juga filosofinya dalam kehidupan. Kalau kita ingin mengangkat imam dalam kehidupan kita misalnya, apapun itu, ya baik itu di keluarga dan sebagainya, harus paham dulu tentang kewajiban-kewajiban yang melekat kepada imam itu, sehingga kita bisa mengikuti yang benar, pastikan yang benar. Anda profesinya guru misalnya, itu imam bagi murid-muridnya, wali bagi mereka. Maka jangan memberikan contoh yang tidak baik, pelajari bagaimana menjadi guru yang baik supaya murid-murid menjadi baik. Ya, suami imam bagi istri dan anak-anak di keluarga. Maka pelajari bagaimana fikih rumah tangga dengan benar, sehingga nanti keluarga tidak mencontoh yang salah. Ya, ke atasnya lebih besar lagi. Nanti kata Nabi, kalau salah memilih fantadhir sa'ah. Ya, tunggu akan ada masa-masa sulit nantinya gitu ya, dan akan menghasilkan atau menghadirkan situasi yang tidak kondusif dalam berkehidupan. Maka ini digambarkan lewat latihan sholat. Sholat itu jadikan ketat. Maka yang pertama dipastikan adalah orang-orang yang paham fikih sholat, bacaannya baik, benar, bagus. Ya, baru nanti di antara sekian yang banyak ada senioritas. Siapa yang paling senior, yang pengalamannya banyak? Kan yang paling senior itu kalau paham fikih sholatnya, bacaannya cukup baik, gitu kan? Nah, kemudian baik itu ukuran tajwid ya, bukan ukuran lagu. Ingat, baik itu ukuran tajwid, bukan ukuran lagu. Kadang ada yang irama lagunya bagus, tapi kadang-kadang dengarnya telinga kita panas gitu. Telinganya nggak enak dengar. Kenapa? Karena makhrajnya itu berantakan, sifatnya berantakan. Ini berpengaruh juga. Ya, jadi yang dimaksud ukuran tajwid. Kalau udah ada bagus misalnya dari ukuran fikih salatnya, kemudian bacaannya bagus, lihat dari faktor usia. Ya, usia ini sangat menentukan karena semakin dia senior, ya usianya semakin di atas kita, itu kan sudah makin lama salat. Semakin banyak lama sholat, semakin jauh hubungannya dengan Allah terpatri. Ya, semakin kuat dia, semakin terhubung dengan Allah, semakin cepat doanya terkabul. Itu diantara makna-maknanya. Ya. Nah, kalau ada 3 kondisi ideal ini, selesai. Makanya sebelum menentukan imam itu, ya, maka harus dipahamkan dulu tentang fikih imam. Baik, kalau sekarang kita sudah masuk ke satu lingkungan, ternyata didapati kondisinya seperti itu, bagaimana? Ya, kalau kita merasakan parah ini sifatnya, maka di situ kita diperkenankan untuk mengulang. Bahkan nanti kalau mengetahui benar-benar ada yang keliru, salah makna dan sebagainya, ada kewajiban untuk mengulang. Ya, kondisi-kondisi demikian. Adapun bagi makmum yang tidak tahu, ya sudah berjalan seperti biasa, makmumnya nggak ngerti gitu. Yang tahunya pokoknya ini yang terbaik, ya. Maka mereka ma'dzur. Ya, ditoleransi itu karena ketidaktahuannya. Rufi'al qalam, ketidaktahuannya. Tapi bagi Anda yang tahu, setelah Anda mengulang salatnya, Anda punya kewajiban untuk memberitahu bagaimana caranya. Kembali ke Quran surah ke-16 ayat 125. Pelajari karakter orangnya. Ya, kadang-kadang kan ada orang yang sudah merasakan dia benar, sudah lama kan, sehingga kalau sesuatu yang sudah mengakar lama itu kadang tidak mudah untuk diluruskan. Maka caranya bagaimana? Ya, caranya Anda bisa mendatangkan orang lain yang lebih fasih, lebih baik dengan mengusulkan. Bukan mengusulkan untuk mengganti. Ya, mengusulkannya bagaimana? Misalnya tentang kita belajar.
Ya, diusulkan oleh Anda, bagaimana kalau kita belajar, jangan hanya imamnya yang pandai bacaan, ya dengan cara yang baik. Kami juga ingin pandai-pandai bacaan, supaya bisa jadi imam di rumah dan sebagainya. Anda ngusulkan, boleh nggak kalau kita ngaji dengan ustadz-ustadz kita mengundang untuk mengajari kami, kalau imam tidak sempat punya waktu semuanya. Jadi imam juga merasa terangkat, terhormat, kita datangkan yang lain, pada saat yang bersamaan ketika datang orang yang mengajar, imamnya ada, atau diperkenankan kemudian membaca sholat, dia bisa mengerti, itulah memahamkan dengan hikmah.